guru penggerak angkatan 6. Di sini saya mohon izin minta waktu sedikit dari Bapak untuk melakukan wawancara tentang pengalaman Bapak sebagai pemimpin. Ya, silakan. Boleh mohon diperkenalkan diri dulu, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama Iskandar, Kepala Sekolah SD Negeri 8 Selapanjang Selatan. Saya menyambut baik atas kedatangan Ibu. Apa yang bisa saya bantu akan saya bantu terkait dengan apa yang perlu Ibu lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Pak, sudah membantu saya menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang mengidentifikasi masalah, tentu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari Ibu Siti, yaitu tentang dilema etika dan juga kita bicara masalah bujukan moral. Yang pertama tentu kita ambil dulu secara definisi. Ini yang saya ketahui, karena nanti apabila ada kesalahan tentu dari Ibu sendiri bisa lebih mengarahkan lebih tepat apa yang menjadi tujuan daripada Ibu sendiri. Kalau kita lihat dari dilema etika, yaitu bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus yang ada, terutama di sekolah ini, umpamanya dari pihak guru-guru. Dilema etika itu kalau kita lihat dari pengertiannya benar melawan benar. Kemudian kalau kita lihat dari moral atau bujukan moral, itu tentunya benar melawan salah. Nah, di sini ada dua sisi yang perlu kita bicarakan tentang bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada. Terutama kita harus mengenal dulu atau menggali permasalahan-permasalahan yang ada di dalam situasi ini. Kemudian kita tentukan siapa orang yang bermasalah di dalam kasus yang akan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral itu. Terima kasih ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau sikap atau keputusan yang diambil dari permasalahan, saya contohkan suatu kasus yang ada di sekolah ini, umpamanya adanya keterlambatan guru yang hadir ke sekolah. Saya contohkan satu guru, dia ini umpamanya operator di sekolah, karena kita di tingkat SD kan tidak ada TU. Biasanya kita operator yang merangkap sebagai TU. Umpamanya dia dibebankan dengan suatu masalah yang harus deadline-nya besok pagi umpamanya, sehingga dia malam ini mengerjakan tugasnya sampai larut malam, sehingga besok paginya dia datang terlambat. Itu salah satu kasus, berarti kan sudah melanggar peraturan yang ada. Kemudian yang guru satu lagi kita contohkan, dia datang terlambat dengan tidak ada pemberitahuan, umpamanya dengan keperluan keluarga, tapi tidak mengasih kabar ke pihak sekolah apa menyebabkan dia terlambat. Jadi justru mereka berdua ini, yang jelas yang satu ini tadi kan kita sudah tahu permasalahannya, yang satu tidak tahu permasalahannya. Tentu kita memanggil guru yang terlambat ini, mengapa dia hari ini terlambat. Nah, itu salah satu kasus, contoh kasusnya. Kemudian kita cara mengambil keputusannya, itu bagaimana pihak yang kita panggil itu tidak merasa rugi dan pihak sekolah tidak merasa rugi tentang hasil keputusannya. Ini biasanya kita sebut dengan di dalam kegiatan CPG ini biasanya individu lawan kelompok. Nah, di mana individu itu adalah pihak kepala sekolah dan kelompok ini dari masyarakat, dari guru itu sendiri, majelis guru yang ada. Nah, itu tadi. Ya, berarti lumayan ya Pak ya, mengambil keputusannya itu memang sangat sulit ya Pak, harus ditimbang dengan sungguh-sungguh ya Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau secara prosedur itu tentu kita memanggil kedua yang berkasus tadi, terutama yang satu yang tidak ada kejelasan. Ini kalau dalam kita mengambil suatu keputusan, kita harus
walaupun pihak kepala sekolah punya hak veto untuk memutuskan suatu masalah, tapi kita harus mempertimbangkan dengan rapat bersama, terutama kita harus minta pendapat juga dari guru-guru senior, sehingga hasil yang kita putuskan tadi itu tidak merugikan baik dari pihak yang bermasalah maupun dari pihak sekolahnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang kita anggap efektif, yaitu dengan cara bagaimana kita melakukan kepentingan itu untuk kepentingan orang ramai. Dalam arti kata, keputusan yang kita ambil itu tidak merugi suatu pihak itu tadi. Jadi ada feedbacknya, sehingga orang yang kita tegur itu tadi tidak merasa dia bersalah. Kemudian kita harus merasa menjunjung tinggi pada prinsip dalam diri, baik dari kita pribadi maupun diri orang yang bersangkutan. Kemudian kita juga melakukan apa yang kita harap orang lain juga melakukan sebagaimana yang kita lakukan itu. Lalu Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangannya terutama kita dalam mengambil keputusan itu dari segi benar atau salahnya, atau benar melawan benar itu tadi. Karena sila kita mengambil keputusan, nanti orang akan memberontak. Jadi disitulah tadi kita harus bisa berdiskusi dengan yang lainnya sehingga hasil keputusan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau kita telusuri atau kita tinjau dari suatu kasus itu, kita tidak perlu membuat jadwal tersendiri karena kasus itu tiba-tiba saja berlaku. Kalau kita pakai jadwal, nanti kita memperkirakan kasus ini akan datang, ini akan datang. Tetapi kita bagaimana kita tidak memiliki jadwal. Karena ada satu kasus yang kita lakukan, yang kasus yang kita temukan, langsung kasus itu kita selesaikan secara bersama itu tadi. Jadi tidak mempunyai jadwal secara relevan. Berarti disesuaikan dengan kondisinya ya? Disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Kalau untuk membantu kita dalam satu keputusan, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, walaupun kepala sekolah itu punya hak untuk membuat satu keputusan, tapi kita perlu juga pertimbangan dari guru-guru lain. Nah, sehingga hasilnya itu lebih baik dan lebih dapat dijalankan dengan semua orang itu. Oke, berarti dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak, itu kan memberikan banyak pengalaman untuk saya. Jadi kira-kira kalau dari Bapak, kalau dapat disimpulkan, pengalaman yang paling berkesan dalam menangani dilema etika ini apa? Pengalaman kalau yang selama ini yang pernah dilakukan, kita harus bisa mengambil keputusan itu dengan bijak. Dengan bijak arti kata semua yang ada, kasus yang ada itu kita lakukan dengan baik sehingga menghasilkan rasa kasih sayang sesama anggota kita, tidak ada rasa dendam, kemudian adanya untuk semangat mereka bekerja kembali. Itu yang perlu kita terapkan sesuai harapan-harapan kita ke depannya berjalan dengan lebih baik. Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti menjadi pengalaman untuk saya, mana tahu ke depannya kami kelak menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini bisa nantinya kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari biar lebih baik lagi ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Mohon maaf Pak, saya minta izin waktunya Bapak membantu saya mendapatkan tugas dari kegiatan program guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah untuk kami dapatkan pengalaman Bapak selama Bapak menjadi pemimpin di suatu sekolah. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak dapatkan. Jadi kira-kira keberatan Pak saya mewawancarai Bapak? Terima kasih Pak untuk waktunya. Yang pertama Pak, pertanyaan dari saya, selama ini
bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak tangani? Baik, terima kasih. Pertama saya harus melihat dari sisi kejadian yang ada. Apakah itu memang menjadi keuntungan atau kerugian dari si A si B? Artinya harus saya pilih-pilih bagaimana kejadiannya. Kalau tidak langsung otomatis menjadi dituliskan, tidak dapat lihat berupa seperti apa, baru dituliskan seperti apa. Lalu selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Terutama di mana kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebaikan. Kira-kira kalau ada terjadi kasus seperti itu, bagaimana Bapak menangani? Harus betul-betul hati-hati. Tidak langsung menjadi keputusan, harus betul hati-hati untuk itu. Saya katakan tadi kita lihat dulu seperti apa. Kalau dia untuk sama-sama, ya mari kita kembangkan sama-sama itu. Dan kalau ada yang merugikan, ada yang diuntungkan, kita seleksi dulu seperti apa. Jangan yang rugi ini kita rugikan, ya untuk ini kita untungkan. Tetap kita buat menjadi acuan lebih baik untuk sama-sama. Berarti kita harus mendalami dulu dengan benar-benar lebih dalam ya Pak ya, biar kita bisa tahu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menangani suatu masalah? Saya mesti mencari data seperti apa yang ada dalam masalah itu, cari kebenaran seperti apa. Kalau sudah, baru dicari solusi untuk menyelesaikan supaya terjadi miskomunikasi dari masalah itu. Berarti kalau seperti itu kita punya data otentik ya Pak ya, karena kalau kita nggak ada data otentik pasti sulit kita melakukan penyanggahannya Pak ya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus? Yang efektif saya kira saya harus mengacu ke kepentingan yang lebih umum, bukan pada saya mana lebih untuk umum apapun yang A yang B, tapi mana lebih bagus untuk kebaikan keseluruhan. Jadi saya sampaikan kiri kanan untuk kebaikan bersama. Berarti diutamakan yang lebih kebersamaannya ya Pak ya, untuk kebersamaan orang. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak alami? Kalau tantangan saya kira saya tidak terlalu mengalami tantangan. Karena itu akan saya rumuskan, saya pikirkan ini, baru saya putuskan. Kalau tantangan saya kira itu paling dipikirkan dulu bagaimana ini. Tantangan itu tidak ada masalah, karena itu tergantung dari bagaimana itu supaya berjalan itu. Kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu dilema atau permasalahan? Misalnya nih, apakah langsung diselesaikan di tempat kejadian atau ada jadwal khusus baru masalah itu diselesaikan? Saya lebih cenderung begitu ada masalah secepatnya diselesaikan supaya tidak lari nanti lupa segala macam makin melebar lagi. Saya lebih cenderung ada masalah cepat di. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini selalu mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Saya sangat percaya dengan teman-teman semua. Komunikasi, saya tidak bedakan si A, si B. Saya kadang satu buat bisa pendapat si A, si B, saya bisa kesimpulan. Berarti kan selama ini Bapak sudah banyak sekali pastinya menangani kasus-kasus ya Pak ya. Jadi kira-kira pembelajaran apa nih dari pengalaman kasus-kasus yang pernah Bapak tangani yang bisa dibagikan ke saya? Saya lebih berusaha untuk tenang dalam masalah itu. Saya sikapi dengan tenang, baru saya pikirkan dengan tenang, baru saya putuskan dengan tenang. Tidak ada dengan emosi, tidak mengalir Karena memang selalu sih saya dengar Bapak tadi bilang harus tenang, karena terkadang saya aja sendiri ketika dapat masalah kadang kita sering kebanyakan manusia itu mudah terjebak emosi ya Pak ya, jadi terjebak emosi kadang itu yang membuat kita menjadi takut. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kemudian saya juga terima kasih Bapak sudah membagikan pengalaman-pengalaman kepada saya. Semoga nanti ketika saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, saya bisa mengaplikasikan hal-hal yang baik yang bisa saya dapatkan dari pengalaman Bapak ini ya. Terima